Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini saya mau sharing film judulnya Before We Go. Ini filmnya sebenarnya menghibur, bagus menghibur. Eh, saya rasa ini bukan real apa gimana, tapi menggambarkan kehidupan yang biasanya dihadapin orang. Salah satu kehidupan yang bisa dihadapi orang. Eh, Soal hubungan percintaan, hubungan pacaran, hubungan yang telah putus sama orang sebelumnya. Jadi diceritain ada seorang musisi, dia itu nggak tahu ya lagi ngamen apa gimana di stasiun gitu. Ternyata dia bawa alat musik itu, dia lagi ngamen atau bagaimana, dia bertemu seorang perempuan ini cantik. Perempuan ini berlari tergesa-gesa sehingga dompetnya terjatuh, dan namanya itu Brooke sama Nick. Yang Brooke ini yang cewek, yang Nick ini yang tadi pengamen, seolah-olah lagi mengamen sebentar di stasiun. Dompet itu perempuan namanya Brooke jatuh, dia langsung bantu kembaliin. Akhirnya mereka chit-chat, ngobrol. Terbuka kenapa dia bawa gitar, bawa alat musik gitu. Nyata dia katanya lagi ikut audisi di kota itu, dan kebetulan di kota itu dia ada undangan mantan pacarnya yang menikah, dan dia dapat kabar dan dia mau datang sebetulnya, cuma dia nggak enak. Jadi orang yang nggak terbuka, sifatnya itu agak tertutup, jadi sifatnya belum move on, masih rada pemalu juga. Jadi teman-teman ingat, belajar kita jangan jadi orang pemalu. Nah, si Brooke ini sama Nick ngobrol, terus si Brooke juga mau cepet-cepet pulang ke kotanya. Dia di sana lagi ada keperluan apa, saya juga nggak gitu inget. Dia mau pulang karena dia sebelum pergi dari kota asalnya itu rada jauh, dia nulis surat ke suaminya karena tahu suaminya ada selingkuh, kerasa ada selingkuh suaminya. Dia tulis surat agar ingin mengakhiri hubungan ini gitu. Tapi dia kayaknya dia masih mencintai suaminya itu, sehingga dia pengen cepet-cepet balik untuk ngambil surat tersebut kembali, jangan sampai suaminya membaca. Nah, malam-malam ini sudah kemalaman, uangnya dia itu di bar ketinggalan. Akhirnya dibantu sama Sinik untuk ke bar tersebut, ternyata sudah diambil orang katanya. Ini alamat orang yang ngambil. Ditelusuri ke alamat itu, ternyata tas yang si Brooke ini diambil oleh preman gerombolan gitu. Ya otomatis dia kayak nggak mau ngebalikin, malah si Nick itu dipukulin segala. Dia yang nganter ya, nemenin nih cewek yang sudah menikah ceritanya. Dipukulin, uang nggak kembali, kayaknya nggak kembali uangnya. Si Brooke akhirnya juga udah kemalaman, dianterin mau naik bus segala, jadwalnya besok lagi. Nah, si Nick ini berkorban. Lucu deh teman-teman. Ini dia udah tahu si Brooke sudah ada suami, dan si Nick ini memang berarti jomblo dong jatuhnya, tapi belum move on sama pasangannya. Karena si Brooke itu tahu si Nick itu helpful, mau ngebantu, dan sudah membantu lah, inisiatif nelfon aja, minta tolong temen Brooke yang di kota kamu tinggal untuk bantu ambil surat tersebut di rumahnya. Dia taruh kunci di mana katanya, cuman dia coba cari tuh kunci, cuman nanti akhirnya ketahuan kuncinya nggak ketemu. Dia udah kasih inisiatif tersebut, dia mau nganterin, lihat bus, lihat taksi juga, tadinya dia mau minjemin uang segala, ternyata uangnya Nick juga nggak cukup. Si Brooke juga dompetnya kayaknya nggak kembali, diambil orang. Ya udah kayak gitu ya, relain aja teman-teman. Jadi lucu nih, bolak-balik drama. Ya udah akhirnya si Brooke sampai dia bilang, si Brooke ini cewek, dia bilang, kamu udah bantu saya mau temenin kamu ke mantan kamu. Mungkin mantan kamu itu jadi ada perhatian ke kamu, jadi mungkin dia suka lagi ke kamu. Kan tuh belum janur melengkung ya kalau belum nikah beneran kayak gitu. Akhirnya datang, tapi biasa aja tuh, cuma hai gitu aja. Sudah 6 tahun, dan dari omongan itu si Brooke-nya itu
si Nicknya itu, si cowok ini kelihatan belum move on kayak gitu teman-teman. Kita cepet deh, nggak usah banyak pikiran macem-macem. Kalau orang sudah nggak cocok sama kita ya, apalagi sudah lama kayak nggak ada kemajuan, nggak ada progres kita untuk naik tingkat, nggak berlanjut, tinggalin lah udah. Jangan nunggu-nungguan kayak gitu, nggak lucu teman-teman kayak gitu. Ini hasilnya kayak gini, contoh nih, udah 6 tahun nih lagi nih ya, dia masih belum move on. Padahal akhirnya dia nggak tahan lihat, dia bilang cantik. Kalau saya melihatnya itu cewek yang mau udah nikah sama, katanya mau nikah sama orang lain, ini biasa aja deh. Kenapa dia ini cuma film doang kali. Akhirnya setelah dia keluar, dia ngobrol lagi sama Brooke bilang kalau belum janur kelengkung itu kan, kamu cobain ngomong lagi ke dia. Akhirnya balik lagi ke dalam sendirian, si Brooke-nya nunggu di depan malam-malam. Dia bilang saya jatuh cinta sama kamu kayak gitu, kayaknya ngomong gitu. Dia bilang enggak, gini keadaannya, dia lagi hamil mengandung anaknya si kekasihnya dia sekarang kayak gitu. Ya udah jadi patah hati lah, dia lagi ngandung hamil kayak gitu, dan dia kekasihnya serius sama dia, gambaran kayak gitu. Akhirnya dia keluar lagi, ya udah patah hati kayak gitu. Cuman nggak tahu kan belum move on, dan dia malah ngomong yang saya nangkep nih, saya tidak menyesal mencintai dia, tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menjaga cinta saya. Jadi dia ini apa ya, aneh, menurut saya aneh. Kalau saya berpikir orang sudah nggak cocok, apalagi sudah lama begitu, nggak mau bentar pun kalau misalnya nggak cocok, ya udah pergi aja, ngapain ditunggu-tungguan gitu kan. Hubungan interpersonal, hubungan pasangan kayak gitu, itu kan ngerugin diri sendiri. Artinya kayak orang harusnya bisa maju, ini kayak ketahan, kayak ketutup gitu gerbangnya. Harusnya dia lewatin gitu, terbang cari jalan lain kan. Ini enggak, salah kayak gitu teman-teman saya. Nah, balik lagi akhirnya mereka jalan lagi, dia baik lagi. Si Nicknya ini terlalu baik jadi orang. Si Brooke-nya diajak ke hotel, penginapan hotel loh, bukannya penginapan murah, karena sudah malam. Dia udah ngecek bus pemberhentian perjalanan bus berikutnya besok hari, dan dia malam itu ingin pulang, cuman uang segala nggak ada, dan ngobrol di coffee shop, tempat minum kopi segala. Malah si ceweknya itu tadi kan udah cerita kan, dia masih mencintai suaminya, cuma dia mau cepet ambil itunya karena tahu dia masih mencintai, walaupun tahu kayaknya suaminya itu ada selingkuh. Dan di tengah coffee shop itu lagi minum kopi, si Brooke itu mau ninggalin si Nick lagi, karena kamu aja, saya baru kenal kamu 4 jam ya, dalam 4 jam dan kamu pun belum move on. Padahal sudah 6 tahun. Kok bisa-bisa kamu mau kasih informasi ke saya, kasih nasihat ke saya, kamu pun belum maju gitu ibaratnya. Ngapain kamu kasih informasi ke saya? Dan saya sudah menikah, dia bilang gitu. Kamu belum nikah, malah belum move on, sudah 6 tahun, level udah beda. Nah, akhirnya kan situ pura-pura ke toilet tapi mau pulang naik taksi lah, nggak tahu bayar di tempat apa bagaimana. Malam-malam itu juga sini dia ada feeling gimana dia ke depan ngeliat dia mau naik taksi, ditutup pintunya. Ya nggak ngerti kenapa, itu kan seperti pemaksaan teman-teman. Kalau menurut saya sih, kalau seperti itu udah dia jadi orang nggak ini, terlalu baiknya itu aneh jadinya. Kita udah harus belajar kalau hubungan laki perempuan ada nggak cocok, langsung aja lah, pergi aja cari yang lain, jangan pintu itu ketutup. Jangan kita itu aja, kayaknya kita monoton kehidupan kita. Akhirnya ya udah, mereka ngobrol lagi, nggak tahu kenapa ngobrol lagi, karena si perempuan mikir ya udah takut mahal, takut nanti uangnya dia mau bayar pakai apa, uang ini lagi kosong juga, dia lagi selek sama suaminya, yang murah naik bus besok pagi. Malah ditawarin nginep di hotel, bayar hotelnya mahal. Mungkin hotel bisa di cover ya dibanding biaya taksi beda kota kali. Cuman kan tetap aja itu kan aneh ngapain. Udah akhirnya di hotel dia ciuman segala. Si cewek ingat katanya, saya lagi menikah, saya sudah menikah, dia ingat suaminya. Akhirnya nggak jadi kissing ciuman gitu. Ya udah nggak tidur bareng juga, semalam-malaman katanya nggak istirahat tapi ngobrol chit-chat.
ngisi kuesioner hotel kayak gitu. Sama besok paginya dianterin ke ini penginapan, ada kuesioner hotel kayaknya masih diselipin, apakah kayaknya ada isian tanda tanya gede gitu, apakah kamu mau kembali lagi nanti ke hotel kami, seperti itu kan. Cuman diplesetin apakah nanti kamu mau kembali lagi ke saya apa gimana. Cuman gimana jawabnya, jadi dia cuma selipin itu, nomor telepon pun nggak tahu ada ketahuan apa enggak. Jadi itu gambaran teman-teman, intinya kita jangan nggak move on, jalan kita ketutup, segera cari jalan lain. Gitu aja kuncinya teman-teman. Orang cantik banyak, orang hebat banyak, cewek baik banyak, cewek hebat, cewek yang bisa buat kita jatuh cinta itu banyak sebetulnya. Si cowok juga sama, cowok yang hebat juga banyak. Nah, cewek sama cowok kalau lagi ada satu hal yang nggak sinkron, nggak ketemu, pergi teman-teman. Menurut saya pergi aja, nggak usah nunggu-nungguan, nggak usah main-mainan kucing-kucingan. Itu orang pemalu, itu orang yang belum bisa maju. Cari jalan, cari kebahagiaan kayak gitu. Mungkin susah, cuman pergi aja. Dia nggak ada komunikasi, bye, itu aja. Kejem-kejeman lah, tapi bukan kejem gimana ya, kalau kita nggak melakukan demikian kita juga digituin kan, kayak gitu ya teman-teman yang saya mau share. Dan kita harus punya belas kasihan ke orang, tapi kita jangan mau dibodohin sama orang. Kita jangan mau jadi orang bodoh yang hanya terikat sama satu orang, kayak nggak punya teman lain kayak gitu. Banyak teman lain ya. Kita jangan jadi sedih sendirian, kita jangan jadi sedih pikir orang jadi apa, orang pahlawan. Orang lain belum tentu mikir kita pahlawan teman-teman. Itu aja, cari yang lain yang worth it, bernilai kita di hadapan dia, nggak usah ngomong pahlawan segala. Jadi saling melengkapi, cocok. Semoga bermanfaat. Doa aja biar dapat yang terbaik, tapi bukan tunggu-tungguan, nggak maju-maju jadinya, tapi kita harus maju. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.